Yesus kuatku kembali hadir menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur sebab Engkau baik, Engkau menyatakan pribadi-Mu, kebenaran-Mu, sehingga kami bisa ada sebagai umat-Mu di saat ini. Saat ini kembali juga kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus, mohon tolong pimpin, berkati di saat kami mempelajari tentang Engkau melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menolak dijajah adalah judul renungan firman Tuhan kita saat ini. Arti dari menolak dijajah jika dikaitkan dengan kekristenan adalah suatu sikap atau ketetapan hati yang disertai tindakan umat Tuhan untuk menghindar dan melawan kuasa dosa dan iblis atau kuasa kegelapan yang dapat menjajah hidup kita. Nah, sikap atau ketetapan hati yang disertai tindakan ini perlu dan harus dimiliki dan diterapkan oleh kita umat Tuhan dalam keseharian hidup kita. Beberapa ayat kita bisa dapati hal ini, diantaranya dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalimat ini kita bisa lebih mudah mengerti. Di sana dituliskan seperti ini. Berusahalah untuk tetap merdeka dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan. Tentu ada banyak ayat yang menyeratkan dan menyatakan hal ini, Bapak Ibu. Namun kita bisa melihat beberapa saja yang berikut dalam kisah seorang yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 12, di sana dijelaskan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi beberapa ayat yang sudah kita lihat benar menyatakan suatu sikap hati atau ketetapan hati yang disertai tindakan untuk menghindar dan melawan kuasa dosa dan iblis atau kuasa kegelapan. Yang hal yang sangat baik untuk kita renungkan dengan tema yang kita lihat saat ini, yaitu apa pentingnya kita umat Tuhan mengetahui bahayanya musuh yang dapat menjajah hidup kita. Nah, dalam Alkitab kita dapati musuh rohani umat Tuhan dalam kisah bangsa Israel di saat mana Tuhan telah memerdekakan mereka, melepaskan mereka dari belenggu penjajahan, perhambaan bangsa Mesir. Ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, maka ada musuh yang langsung mau memerangi umat Tuhan, yaitu orang atau bangsa Amalek. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang atau bangsa Amalek adalah tipe musuh rohani umat Tuhan dalam segala abad. Dalam Keluaran 17 ayat 16 di sana dikatakan, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kalimat yang lain di sana dijelaskan tentang turun-temurun, yaitu dari generasi ke generasi atau untuk selamanya. Nah, Amalek menggambarkan kedagingan atau kuasa dosa dan juga kuasa kegelapan atau iblis. Beberapa hal yang dilakukan oleh orang Amalek kepada bangsa Israel di saat itu, yaitu diantaranya bahwa mereka yang pertama menyerang Israel ketika mereka keluar dari Mesir dalam Keluaran pasal 17. Yang kedua, mereka menyerang dari belakang dan di saat lemah dan lesu. Keluaran 25 ayat 18. Mereka menghalangi Israel masuk tanah Kanaan. 1 Samuel 15 ayat 2. Mereka memusnahkan hasil tanah Israel. Hakim-Hakim 6 ayat 3.
Mereka menyerang orang Israel ketika Daud dan pasukannya sedang berperang melawan orang Filistin dan menahan wanita, anak-anak, dan orang tua yang lemah. 1 Samuel 30 ayat 1. Begitu banyak hal yang bisa diakibatkan oleh musuh yang bisa saja mengalahkan kita, menguasai dan memerintah hidup kita sebagai umat Tuhan. Untuk itu sangat penting untuk kita mengingat, memahami bahwa bahayanya musuh yang selalu ada mau memerangi hidup kita. Dan tentu tidak kalah pentingnya kita merenungkan bagaimana caranya agar supaya kita dapat memiliki sikap menolak dijajah. Yang pertama, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu hal yang perlu ada dalam hati kita dan tindakan keseharian hidup kita. Yang kedua, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jaga. Perlu kita mewaspadai hal ini karena iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Pasti ada yang tak dapat ditelannya, yaitu kita ada yang orang-orang yang tak mau atau menolak dijajah olehnya. Lalu yang berikut Bapak Ibu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kita tahu hal yang sudah kita lihat di ayat-ayat yang sudah kita dengarkan, bahwa dalam segala kesempatan ini kuasa dosa dan kuasa iblis mau menyerang dan menjajah hidup kita Bapak Ibu. Sangat penting untuk kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar supaya kita memiliki sikap menolak dijajah? Yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada banyak hal yang Tuhan sudah beritahu bagi kita umatnya. Dan itu sangat luas dan sangat dalam di dalam kebenaran firman Tuhan, kitab suci kita, Alkitab. Untuk kita pelajari, renungkan, dan hidup di dalamnya. Bersyukur Bapak Ibu, kita umat Tuhan adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyelamat, penolong, dan penebus kita. Sehingga ayat yang sudah kita lihat tadi, sebenarnya kita adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi ada orang yang sungguh-sungguh tidak mengalami kemerdekaan karena mungkin mereka belum memahami dan melakukan firman Tuhan itu, yaitu menolak dijajah. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sedang merenungkan firman Tuhan untuk kita pahami semakin baik dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup berkemenangan terus di dalam Kristus yang sudah memberikan kemenangan yang sejati bagi kita. Bersyukur dan alami senantiasa hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan memberi diri dipimpin oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memerdekakan hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur. Firman menjelaskan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Engkau. Namun kami menyadari ada kuasa dosa, iblis yang mau mencoba membelenggu kehidupan kami lagi. Namun kami kembali bersyukur ada firman-Mu yang jelas menyatakan untuk kami dapat memiliki sikap menolak dijajah oleh musuh kami ini. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar di saat ini. Dan tolong ajar kami lebih jauh, lebih dalam mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Sehingga kami menikmati kehidupan yang berkemenangan, keberkatan di dalam Engkau. Dari hari lepas ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di hari ini dan untuk selama-lamanya. Sejauh mana Engkau izinkan kami hidup dalam dunia ini. Berkaryalah terus di dalam hidup kami, untuk kami dan melalui kami. Bila nama-Mu dimuliakan, kami diberkati dan banyak orang pun terberkati melalui hidup dan pelayanan kami.
Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.